Selamat hari Minggu kami ucapkan untuk anak-anak kami remaja HKBP Menteng. Begitu juga buat Amang Inang yang sedang mengikuti ibadah Minggu hari ini. Marilah kita memasuki ibadah Minggu hari ini, Minggu yang ke-17 setelah Trinitatis, dengan tema, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Kita bernyanyi dari buku Ende 585 ayat 1 dan 2. Batata, amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Nason perjalanan dari ada obat. Amin, haleluya. Endeon, 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 amin, haleluya. Puji Jehovah Dewa, amin, haleluya. Makasih rohana, sumurun doibana, amin, haleluya. Kain korma, doan merah tata, amin, haleluya. Ani dengani, basanana turita, amin, haleluya. Endeon, 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 amin, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini, menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mu lah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami, berilah Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Praise and Worship nomor 305, segala puji syukur.
Hukum Tuhan bagi kita yang ditetapkan pada hari ini dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah. Tuturku tak semenang, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku tercela. Ampunilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan kami, pikiran, perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Kristus sudi menebus yang hina bagaku. Namun ku tahu yang ku percaya, karena ku yakin kan kuasanya. Dia menjadi yang ku taruhkan hingga akhir kelak. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca secara responsor ya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah Minggu Remaja hari ini, baik teman-teman yang ada di gereja maupun di rumah. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 26 September 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-17 setelah Trinitas. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Amang Pendeta Edwin Sihite, pelayan liturgis Amang Sabar Sihaan, song leader Matius Siagian, organis Aldo Pardede, piano Martin Pardede, gitaris Yosias Sitorus, dan pewarta adalah saya sendiri, Jelovena Sitorus. Pengumuman mohon disimak ya teman-teman. Untuk persembahan ibadah dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja seperti yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya. Diingatkan kembali, ibadah remaja dimulai pukul 8 pagi di setiap minggunya melalui Zoom. Jangan sampai telat ya teman-teman. Kita bersyukur untuk teman kita yang berulang tahun pada rentang minggu ini, yaitu Kak Geraldine Manalu tanggal 24 September. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya, dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Praise and Worship nomor 260. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada minggu ini, yang hari ini juga sekaligus pesta sukacita kita Gereja HKBP Menteng Jalan Jambu, yaitu pesta Botilon. Dan kemarin kita juga mengadakan ibadah pengucapan syukur atas berkat karunia Tuhan. Gereja kita sudah berusia 66 tahun. Jadi kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-66 juga. Karena itu kami sampaikan kepada kita semua, Shalom
dan salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu minggu ke-17 sesudah Trinitatis, tertulis dalam kitab Filemon pasal 1, dimulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan untuk kita semua, kita sama-sama mendengarkan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia disuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukacita. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku. Demikian firman Tuhan. Dengan tema untuk kita hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Mangulu songon paripene Tuhani. Demikian dikatakan dalam bahasa Batak. Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa hari ini adalah sekaligus pesta sukacita gereja kita, pesta Gotilon HKBP Menteng. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat juga memahami apa itu pesta Gotilon. Adik-adik kami yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah, tentu tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana Allah di dunia ini melalui kita semua. Jadi termasuk juga melalui adik-adik kami remaja, termasuk juga melalui kami sebagai majelis, dan juga melalui para jemaat. Jadi kalau kita diajari, kalau kita dianjurkan supaya kita hidup sebagai keluarga Allah, tentu ada tujuannya, yaitu mewujudkan rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Contohnya apa? Banyak itu sebenarnya, tapi kami sebutkan mungkin hanya 1-2. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang yang percaya kepada Allah, atau bagaimana kita anak-anak Tuhan itu harus bisa berdamai dengan orang lain.
Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana hidup berdamai dengan orang lain. Bukan sebaliknya, jangan menjadi pembuat kekacauan. Jadi sebagai anak-anak Allah, dia harus bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Jadi tidak hanya orang-orang yang dekat rumahnya, satu marganya, satu gerejanya, tidak. Tapi bahkan dengan orang yang tidak seiman pun, kita harus bisa berdamai dengan mereka. Jadi jangan menjadi pembuat kekacauan, atau bahkan jangan membuat perpecahan. Jadi harus membawa damai. Itulah keluarga Allah. Kemudian yang kedua, harus bisa menciptakan suasana tenang bagi orang lain. Jadi jangan menjadi pembuat keributan bagi orang lain. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa membuat diri kita menjadi pemberi ketenangan bagi orang lain. Jadi jangan gelisah orang melihat kita. Atau jangan benci orang kalau kita ada di situ. Jadi harus bisa kita menjadi pemberi suasana ketenangan. Jadi paling tidak yang dua itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kitab Filemon 1 ayat 8-17 tadi? Kalau kita tadi mengikuti apa kisah yang terjadi dalam khotbah itu? Kisah yang terjadi dalam khotbah itu ada 3 tokoh di sana. Jadi yang pertama Paulus, yang kedua Filemon, dan yang ketiga adalah Onesimus. Nah, jadi ada permohonan dari Paulus kepada Filemon tentang si Onesimus. Nah, itu yang mau kita lihat tadi dari ketiga tokoh itu. Nah, pertama kita mau melihat si Onesimus. Nah, ternyata si Onesimus ini adalah dia seorang budak. Dia seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya. Dan tuannya itu adalah Filemon. Pada saat di Kolose. Nah, Onesimus kabur dari rumah Filemon dan ternyata dia ditangkap. Dia tertangkap dan dipenjarakan. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan Paulus. Dan sesudah bertemu dengan Paulus, lalu Paulus menginjilinya, lalu menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itulah yang mau dikembalikan oleh Paulus. Jadi apa yang selama ini terjadinya permusuhan atau mungkin kebencian dari Filemon kepada Onesimus karena dia kabur dari rumahnya, maka Paulus menganjurkan sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus bisa menerima Onesimus kembali di rumahmu. Dan itulah sebenarnya inti daripada keluarga Allah itu. Nah, sementara itu, bahwa si Filemon ini adalah dia warga Kolose, dia orang terhormat, dia orang terkemuka, tetapi yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Dia memiliki kasih juga, dan dia memiliki kepedulian juga kepada orang-orang lain. Nah, ternyata di Kolose, rumahnya Filemon ini menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang Kristen saat itu. Jadi rumahnya Filemon dijadikan menjadi tempat orang-orang Kristen untuk katakanlah beribadah. Atau seperti kita paling tidak melakukan pertanyaan. Tapi ini tidak, melakukan ibadah besar. Nah, itulah kondisi Filemon, seorang yang dihargai, seorang terkemuka, dan seorang yang taat, dan seorang yang peduli kepada orang lain. Karena itu Paulus tadi mengatakan, aku sebenarnya tidak berberat hati untuk menyampaikan ini, karena aku tahu siapa engkau. Tapi ini harus kukatakan supaya jangan dengan terpaksa kamu melakukannya. Nah, jadi Paulus membuat permintaan kepada Filemon agar Filemon sudi berbaik hati, agar Filemon mau menerima Onesimus, budaknya yang lari itu, kembali di rumahnya. Nah, tapi ada hal yang baru. Paulus mau memulihkan hubungan Filemon dengan Onesimus, bukan lagi antara tuan dengan hamba. Jadi itu tadi jelas dikatakan oleh Paulus, ini bukan lagi hubungan antara tuan dengan hamba. Tetapi ini adalah hubungan sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dia akan kembali ke rumahmu, tapi dia tidak lagi menjadi hambamu, tetapi menjadi sesama atau saudara di dalam Kristus. Nah, itulah kejadian. Itu yang terjadi dalam firman Tuhan tadi. Nah, yang menjadi renungan bagi kita sebenarnya adalah seberapa sulit bagi kita untuk berdamai dengan orang lain.
Ketika kita kecewa terhadap seseorang, lalu ada orang yang memperdamaikan, seberapa sulit kita untuk menerima perdamaian itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik kami sebagai masa depan gereja kita, bagaimana kita menghidupi bisa berdampingan dengan orang. Jadi berdampingan tidak harus dengan orang yang sama, satu selera, satu sekolah, atau satu apalah itu. Tetapi berdampingan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itulah harapan kami juga para orang tua, itu juga lah harapan pendamping-pendamping remaja juga, bagaimana sekalipun dalam ruang virtual itu kita jadikan itu menjadi sebagai tempat berkomunikasi, sebagai tempat untuk tegur sapa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu harus kita pakai karena itu sekarang menjadi alat bagi kita. Karena untuk bertemu di gereja ini belum bisa. Karena harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi dalam kondisi pandemi ini, apa yang dapat kita lakukan untuk memulihkan sesuatu yang rusak? Kita tidak bertemu ini, belum bertemu. Kita bertemunya ini hanya lihat-lihatan ini di ruang virtual. Tapi bagaimana kita juga merasakan itu bahwa kita dekat. Jadi hubungan yang dekat itu adalah karena kita sudah memiliki kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jarak tidak lagi memisahkan kita, atau ruang virtual tidak lagi membuat kita jauh. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam hubungan kita dengan sesama kita karena kasih Kristus. Nah, pemulihan hubungan yang seperti itu hanya bisa dikerjakan oleh kasih Kristus. Jadi di rumah juga bisa begitu. Bisa saja kita sulit menerima orang lain, tetapi kita bisa menerima orang lain, kita bisa menerima orang yang membenci kita atau orang yang kita benci hanya karena kasih Tuhan. Dan itulah buah dari persekutuan ini. Itulah buah dari, itu yang dihasilkan dari persekutuan kita yang kita lakukan, memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, hubungan kita serusak apapun atau separah apapun, itu akan bisa diperbaiki oleh kasih. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar menerima kelemahan orang lain, kita harus belajar menerima kekurangan orang lain di dalam kasih Kristus. Nah, itulah yang bisa kita lihat dalam hubungan persaudaraan di dalam Allah kita itu. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu berdamai sampai selesai corona misalnya. Kita nggak tahu sampai kapan ini. Tapi bagaimana kita memakai keadaan, kondisi. Bahkan yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memakai ruang virtual itu juga sedang Tuhan pakai sekarang untuk menciptakan suasana yang baik dalam hubungan persaudaraan kita antara sesama manusia. Nah, sekarang hari ini adalah pesta Gotilon. Nah, anak-anak kami juga mungkin harus tahu ini. Harus tahu ini. Karena kalian adalah masa depan gereja kita juga. Dan ini budaya gereja kita. Ini budaya gereja kita. Pesta Gotilon itu adalah pesta panen. Pesta panen. Kalau dalam bahasa Batak disebut menggotil, itu artinya adalah memetik. Memetik. Jadi kalau dikatakan pesta panen, yaitu dengan memberikan persembahan dari hasil panen, karena ini dalam konteks kampung dulu sehingga ada istilah panen. Jadi kalau kita di kota, saya pikir dari hasil pekerjaan. Dari hasil pekerjaan. Buah dari kerja keras kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Nah, itu kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya, atau khususnya kita melalui gereja HKBP, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi pesta Gotilon adalah acara pesta yang sakral bagi orang HKBP. Itu baik di kampung dan juga di kota. Jadi sekalipun di kota, nama itu tidak ditukar. Tetap disebut pesta Gotilon. Jadi gereja kita juga tidak merubah nama itu. Tetap juga pesta Gotilon. Karena pesta Gotilon adalah acara pesta yang sakral bagi kita HKBP. Yaitu inilah alat kita untuk mengucap syukur atas hasil panen atau atas hasil pekerjaan kita yang kita terima dari Tuhan. Jadi kalau orang di kampung bertani, mereka meyakini itu, mereka bisa memetik panennya adalah karena Tuhan memberkati.
Nah, demikian juga kita dengan yang ada di kota. Nah, kita percaya bahwa pekerjaan ini adalah Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan memberikan hasil bagi kita untuk memelihara kehidupan kita atas pekerjaan itu. Dan itulah yang kita syukuri dalam pesta panen atau pesta gotilon. Jadi hasil panen itu dibawa ke gereja, itu yang kita sebut dengan persembahan atau silua dalam bahasa Batak, yang diantar langsung ke altar gereja. Jadi kalau di kampung itu masing-masing orang bawa itu. Masing-masing orang membawa itu. Apa yang bisa dia persembahkan atau siluanya kepada Tuhan. Nah, pesta gotilon sebenarnya ini adalah diadopsi dari tradisi Yahudi sebenarnya. Pesta gotilon itu adalah diadopsi dari tradisi Yahudi, yaitu pesta hari raya Pondok Daun atau hari pengumpulan hasil panen. Nah, jadi intinya adalah pesta ini kita maknai sebagai ucapan syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu dibuktikan juga sesuai dengan tema minggu kita hari ini adalah hidup sebagai saudara keluarga, sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah. Bagaimana kita memaknai bahwa keluarga Allah itu adalah harus bisa memberikan yang terbaik juga kepada kerajaan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami remaja juga dengan diperkenalkannya ini nanti suatu saat jadi tidak nama yang asing bagi kita atau bukan pesta gereja yang asing bagi kita. Ini adalah pesta panen yang juga mengenai pesta ucapan syukur atas berkat Tuhan yang menyertai kita, yang memberkati kita lewat pekerjaan kita. Jadi apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud dari ucapan syukur kita. Nah, oleh karena itu, kiranya sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita atau khususnya hari ini, pesta sukacita, pesta panen yang dilakukan oleh gereja kita, tapi karena kondisi pandemi ini hanya berjalan seperti ini. Tapi pemahaman itu juga harus kita pahami. Sehingga ketika tidak ada lagi nanti yang menghalangi kita seperti corona untuk datang ke gereja, kita bisa memaknai, kita bisa menghidupi itu. Jadi kita bisa merasakan. Jadi sukacita itu akan tercipta seperti apa kita memandang perjalanan kehidupan ini. Jadi kita sebagai atau adik-adik kami sebagai remaja, katakanlah yang belum berpenghasilan, bagaimana kita melihat perjalanan kehidupan ini juga adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita sekarang dalam kondisi pandemi ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan hidup untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu bersyukurlah, syukurilah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu di dalam perjalanan kehidupan ini. Kiranya kita tetap bersukacita sekalipun memang sekarang semuanya dibatasi, semuanya harus beraktivitas dari rumah, tapi itu menjadi sebuah pergumulan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ini bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk sabar. Tuhan sedang melatih kita sekarang untuk tetap tabah dan menyandarkan hidup ini kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang serba dibatasi sekarang. Semuanya kan dari rumah sekarang. Jadi mari kita melihat ini sebagai pembelajaran yang sedang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tabah, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak stres. Dan mari kita tetap tidak meninggalkan aktivitas dan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja ini, karena ini salah satu juga bentuk daripada kita untuk berkreasi, untuk melayani Tuhan khususnya. Oleh karena itu kami tetap berharap kepada adik-adik kami semua supaya mari untuk ikut aktif. Mari kita untuk sama-sama melayani Tuhan, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang hanya bisa baca warta, ada yang bisa menjadi song leader, atau mungkin ada yang bisa menjadi pemusik, atau apa gitu. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan dalam kondisi pandemi ini, kita harus tetap melakukannya untuk Tuhan. Itulah harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersukacita memuliakan Tuhan, sekalipun masih dalam ibadah
ruang virtual Zoom bersama dengan adik-adik kami remaja Gereja HKBP Menteng. Dan kami juga berdoa untuk mereka semua dalam kebosanan ini, dalam pembatasan-pembatasan ini, biarlah kiranya Tuhan juga yang memberikan mereka hati yang tabah, hati yang bersyukur, supaya mereka tetap bisa menjalaninya dengan ikhlas, sekalipun memang agak membosankan, tetapi di dalam kasih-Mu, biarlah mereka tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Dan biarlah mereka tetap juga bersyukur karena masih bisa melaksanakan ibadah ini di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kami juga tetap berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berkati. Tuhan yang membimbing mereka, baik itu melalui proses belajar mengajar yang masih harus dari rumah, agar kiranya mereka juga tetap mempersiapkan dirinya menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang tangguh untuk menjalani kehidupan ini di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, biarlah juga mereka mensyukuri itu karena Tuhan yang menambahkan umur. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah remaja ini. Biarlah mereka juga senantiasa bersuka cita, mereka punya aktivitas lain yang bisa memberikan sukacita, bisa memberikan kelegaan hati dan pikiran juga, karena mereka bisa beraktivitas melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah teman-teman kami yang lain juga, kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka, agar kami secara bersama-sama boleh melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan kami serahkan juga adik-adik kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga dengan orang tua, orang-orang yang mengasihi mereka, biarlah juga mereka terberkati, bersuka cita di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk para pendamping adik-adik kami remaja, biarlah mereka juga memperoleh sukacita, ketabahan, kesabaran yang daripada Tuhan, sehingga dalam melayani adik-adik kami remaja, kami semua boleh bersyukur dan bersuka cita karena memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan melalui adik-adik kami remaja HKBP Menteng. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia,
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.